Pemilih, berjumpa dengan saya Abar Puspanegara yang akan memandu jalannya podcast kita di Komisi Pemilihan Umum episode kali ini. Kali ini Komisi Pemilihan Umum memasuki podcast di episode yang ke-17. Di episode ini kita kedatangan tamu, pelajar, pemilih pemula di tahun 2024 ini. Sebelum kita lebih jauh berbincang-bincang mengenai Komisi Pemilihan Umum atau pemilihan umum yang akan kita laksanakan di tahun 2024, terlebih dahulu kita sapa teman-teman kita dan kita akan perkenalan terlebih dahulu. Halo teman-teman. Halo semua. Halo, bagaimana kabarnya? Baik. Boleh perkenalan biar kita lebih akrab. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, dari mana asal sekolahnya, seperti itu. Baiklah, saya Jovita Andani, biasanya dipanggil Jovita. Alamat saya Seblat, asal sekolah saya SMK Negeri 1 Liwa. Ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Limatermata, biasa dipanggil Nadia. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Liwa. Alamat saya di Kampung Baru. Oke, bersama Jovita dan Nadia. Pelajar ya, sekolahnya di SMK Negeri 1 Liwa ya sekarang ya. Oke, baiklah. Gimana nih? Kita kan sekarang dari bulan puasa nih. Gimana puasanya? Apakah sekarang ada di puasa? Puasa, oke, baik. Ya, meskipun kita puasa, kita harus tetap semangat gitu ya. Kita harus menjaga puasa tetap lanjut terus itu sekolah juga jangan sampai kita lemah gitu ya. Harus tetap semangat. Jovita dan Nadia, kakak mau tanya nih, gimana sih rasanya pertama kali duduk di bangku podcast Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Lampung Barat ini? Tentunya senang karena baru pertama kali ini ikut podcast, tapi ada rasa grogi juga. Nggak apa-apa, grogi sedikit nggak apa-apa. Namanya juga kita pemula, terus itu kita kan belajar bersama di sini ya. Tidak harus langsung bisa jadi lancar gitu kan. Sedikit-sedikit yang penting kita belajar bersama di sini. Oke, baik ya. Kakak ingin tanya nih sama adik-adik yang di depan nih. Seberapa jauh sih adik-adik ini mempunyai kepedulian gitu terhadap pemilihan umum yang akan kita selenggarakan nantinya di tahun 2024? Tentunya yang pertama ingin ikut andil dalam mensukseskan pemilu dengan cara menggunakan hak pilih secara mandiri dan cerdas. Oke. Mungkin ada yang satunya ingin menambahkan gitu, apa sih yang menjadi kepeduliannya gitu terhadap pemilu kita di pemilu tahun ini gitu yang akan kita laksanakan di 2024 ini. Iya. Tentunya yang pertama itu sama kayak Jovita. Ya penting ikut aja gitu ya. Pokoknya yang terbaik kita laksanakan demi suksesnya pemilu kita di tahun 2024 gitu. Oke, baik. Sebelumnya sudah pernah nyoblos? Belum kan? Benar-benar sebagai pemilih pemula ya tentunya di tahun 2024 ini. Tapi umurnya sudah 17 tahun? Sudah punya KTP elektronik juga? Sudah. Oke, baiklah. Berarti sebelumnya ini kan udah ada nih petugas pencocokan dan penelitian yang datang dari rumah ke rumah untuk mendata kalian. Itu tentunya sudah datang ya, sudah didata ya sebelumnya? Sudah ya, oke, baik. Ternyata sudah didata teman-teman. Jadi sebagai pemilih pemula kita, memang sudah ada petugas tersendiri datang ke rumah-rumah untuk melakukan pencocokan dan penelitian seperti itu. Sebelumnya sudah tahu belum sih Dek apa yang menjadi asas di dalam pemilu kita ini? Sudah tahu. Sudah. Boleh dijelaskan apa itu sih asas pemilu itu? Apa yang menjadi asas-asasnya gitu? Langsung ngomong, bebas rahasia, jujur dan adil. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil ya.
Lubberjordil, oke baik. Nampaknya memang itu teman-teman tamu kita, adik-adik kita ini memang grogi sepertinya ya, sampai salah-salah dia berbicara. Tidak apa-apa, kita maklumi ya. Yang penting sebagai pemilih kita tahu bahwa akses pemilu itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia gitu. Adik-adik nih, sebagai pemilih pemula di pemilu tahun 2024 ini, ada nggak sih apa yang menjadi keinginan gitu sebagai pemilih pemula di tahun 2024 yang akan mendatang? Tentunya yang pertama ingin ikut andil dalam mensukseskan pemilu dengan cara menggunakan hak pilih secara mandiri dan cerdas. Oke, baik ya. Ternyata teman-teman kita ini sudah siap gitu, seperti nampaknya ya, menjadi pemilih pemula di tahun 2024 ini. Kalau kakak boleh tahu nih dek, pemilih cerdas itu pemilih yang seperti apa sih? Pemilih cerdas Ya. itu seperti pemilih yang lebih mengedepankan rasionalitas, bukan emosionalitas dalam menentukan pandangan dan sikap politiknya. Dan juga memiliki pengetahuan, wawasan, dan juga kesadaran politik tentang arti pentingnya suara dan hak politik kami dalam menentukan masa mendatang. Sehingga kami dapat menjadi pemilih yang cerdas dan tidak menjadi objek bagi kelompok kepentingan dan pragmatis. Baik, oke, terima kasih ya. Berarti pemilih cerdas itu menurut pandangannya siapa namanya tadi? Jovita. Kakak kita Jovita, ada Jovita ini, yaitu cerdas, mengedepankan rasionalitas, tidak mengutamakan emosional, terus itu menentukan pandangan dan sikap politiknya yang sesuai, seperti itu ya. Ngomong-ngomong nih, pemilih pemula berarti kan, pemilih pemula berarti untuk pertama kali untuk menyoblos di tahun 2024 ini. Seperti apa sih, atau bagaimana sih, seperti apa gitu yang ingin dicoblos nantinya di tahun 2024 ketika pemilihan umum itu sampai pada waktunya kita melakukan pencoblosan seperti itu? Jadi ada 6 atau atribut yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, integritas karena menunjukkan produktivitas yang tinggi supaya mampu memimpin dengan baik dan benar. Ya. Lalu yang kedua, empati yang sama terhadap orang lain sehingga pemimpin mampu menyesuaikan dengan lingkungan. Yang ketiga, memiliki emosional yang cerdas, artinya supaya dapat memahami, merasakan, hingga mampu memendam konflik-konflik yang mungkin terjadi dengan baik. Terus yang keempat, kita lihat visi dan misinya kayak apa sih? Ya, betul. Terus yang kelima, memiliki keberanian. Yang keenam, positif di mata masyarakat dan negara bahkan dunia. Baik, terima kasih ya. Itu tadi ya teman-teman, pemilih seperti apa sih yang harusnya, yang sebaiknya kita pilih pada pemilu yang akan mendatang ini? Yang pertama yaitu tentunya kita harus melihat integritasnya. Seperti apa sih? Karena integritas itu dapat menunjukkan produktivitas dari yang ingin kita pilih agar mampu memimpin dengan baik, seperti itu. Di samping integritas, kita juga melihat dari sisi empatinya, yaitu terhadap orang lain seperti apa, apakah dia mampu menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya, kan? Di samping empati juga memiliki emosional yang cerdas, dalam artian kita harus pilih juga bagaimana sih pemilih yang kita coblos itu memiliki kecerdasan ya, seperti apa gitu. Kemudian kita lihat visi dan misinya, apakah visi dan misinya sesuai dengan untuk memajukan kita di sini atau seperti apa gitu. Jadi ini tidak bisa dilepaskan dari kriteria yang harus kita pilih. Kemudian memiliki keberanian dan positif di mata masyarakat. Karena di mata masyarakat aja tidak memiliki nilai positif, bagaimana dia bisa memimpin, seperti itu ya. Baik adik-adik nih, sudah tahu kan kapan kita memilih di tahun 2024?
Sudah tahu ya. Boleh pada tanggal berapa itu kiranya? 14 Februari. 14 Februari 2024. Baik ya. Jadi pemilu kita yang akan kita laksanakan di tahun 2024 itu kita laksanakan pada hari Rabu di TPS tentunya ya. Pada tanggal 14 Februari 2024. Baik, Dek. Kakak mau tanya nih, ada nggak sih pesan-pesan apa yang ingin disampaikan pada teman-teman pemilih baru, pemilih pemula di luar sana yang mungkin ingin disampaikan gitu? Pastinya ada. Jadi buat teman-teman yang kayak kita yang baru ngepost tahun ini, mari kita sama-sama mensukseskan pemilu tahun 2024 dengan cara memberi hak suara dengan benar. Jangan benar. Ya. Memilih pemimpin sesuai nama atribut di awal yang tadi dan ikut serta andil dalam program-program yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lampung Barat khususnya. Oke. Jadi untuk teman-teman di luar sana nih, kita sudah mendengarkan saran dari adik-adik kita yang juga sebagai pemilih utama, pemilih pemula di sini gitu ya. Jadi kita marilah mengajak gitu kan, marilah kita sukseskan pemilu kita tahun 2024 dengan memakai hak suaranya, hak pilihnya yang sesuai dan memilih pemimpin sesuai dengan 6 atribut yang sudah kita sampaikan di awal tadi, yang sudah disampaikan di awal tadi gitu ya. Baik teman-teman pemilih, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita di podcast episode ke-17 pada hari ini. Lain kesempatan kita sambung seputar Komisi Pemilihan Umum di podcast KPU Lampung Barat. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.